2 tahun lamanya pandemi COVID-19 melanda Indonesia sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020 lalu. Rumah sakit darurat Wisma Atlet Jakarta kini mencatat tren penurunan kasus COVID-19 pada Kamis. Koordinator RSDC Wisma Atlet berharap pandemi segera selesai dan berubah menjadi endemi di 2 tahun pandemi COVID-19. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan mencatat pasien yang dirawat saat ini berjumlah 3.029 pasien atau bed occupancy rate-nya sebesar 24%. Dari 3.029 pasien yang dirawat, 16 pasien tercatat mengalami gejala berat, 64 pasien gejala sedang, dan 1.478 pasien gejala ringan, serta 1.426 pasien tanpa gejala. Sementara untuk pasien Omikron dinyatakan tidak ada sejak 15 Februari lalu. Kalau lihat trennya ini kita mengalami penurunan yang cukup lumayan, tetapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Mudah-mudahan pasiennya akan turun dan kami berharap mudah-mudahan COVID ini akan segera berakhir. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus COVID-19 di tanah air, kita tergabung dengan korespondensi CNN Indonesia, Mardika Utama. Dika, kalau kita bicara mengenai penurunan kasus, seberapa signifikan penurunannya hingga hari ini? Lalu bagaimana dengan bed occupancy rate yang dinyatakan sekitar 24%? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Yuda. Saya baru saja mendapatkan data terkini dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang menyatakan bahwa per tanggal 3 Maret 2022 kemarin, bed occupancy ratio atau tingkat keterisian tempat tidur di 140 rumah sakit rujukan yang ada di Jakarta memang mengalami tren penurunan. Per tanggal 3 Maret kemarin, bed occupancy ratio atau BOR-nya berada di angka 33% atau terpakai 2.215 tempat tidur dari total 6.705 unit yang disediakan. Ini memang menurun jika dibandingkan dengan Rabu lalu, angkanya masih berada di 37%, lalu persentase di hari Seninnya masih di angka 40% dan di pekan sebelumnya selalu di atas 40%. Dan ini juga terlihat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan yang per hari ini ada tambahan 400 kasus baru atau 400 pasien baru sehingga bed occupancy rasionya mencapai 24,71%. Dari total kapasitas 9.406 atau sudah terpakai sebanyak 3.807. Yang harus jadi catatan Yudi, meskipun ada penurunan bed occupancy ratio dari tingkat ruang isolasi, tetapi mirisnya justru tingkat keterisian tempat tidur di ruang ICU menunjukkan adanya tren peningkatan. Data per tanggal 3 Maret di DKI Jakarta yang saya dapatkan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menunjukkan bahwa per tanggal 3 persentase BOR di ICU sudah mencapai 45% atau terpakai 431 tempat tidur dari 960 unit tempat tidur ICU yang disediakan. Ini menandakan bahwa tingkat keparahan dari paparan COVID-19 terhadap pasien ini menunjukkan adanya peningkatan. Dan hal itu juga terlihat dari masih tetap tingginya angka kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir atau dalam 2 pekan terakhir ini saja setidaknya masih berada di atas 200 kasus per hari. Per tanggal 3 Maret kemarin angka kematian bertambah 232, sementara kasus hariannya bertambah 37.259. Ini menunjukkan bahwa kasus hariannya menurun, tetapi untuk angka kematiannya masih tetap stabil di angka 200 ke atas setidaknya dalam 2 pekan terakhir ini. Dan sementara itu di Jakarta angka kematian tercatat pada per tanggal 3 Maret kemarin adalah 20 kasus. Ini sebenarnya menurun jika dibandingkan dengan 2 pekan sebelumnya yang masih berada di atas 60 kasus kematian per harinya. Yuda, kembali ke Anda. Dika, kalau mungkin sedikit bisa dievaluasi dengan penurunan bed occupancy rate ini yang cukup signifikan, tetapi kasus tadi Anda katakan untuk keterisian ICU justru meningkat. Tadi juga berita yang saya bacakan tidak ada ditemukan kasus Omikron pada pasien yang dirawat di RSDC. Berarti ada kemungkinan pasien-pasien yang masuk ICU ini merupakan pasien dengan kasus varian Delta ataupun varian lain. Iya, benar sekali Yuda. Beberapa waktu lalu saya mewawancarai Dr. Mintoro Sumego, koordinator humas dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran yang mencatatkan bahwa
per hari itu sekitar tanggal 14 atau 15 Februari 2022 tidak ada satupun pasien Omikron yang tercatat dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Dan sementara untuk kasus baru ataupun kasus pasien yang masih dirawat hanya ditulis COVID-19 saja. Ini menimbulkan pertanyaan dan bahkan dari Minto Rosmego sendiri yang menduga apakah pasien-pasien yang terpapar yang dirawat saat itu yang tidak ada Omikron sama sekali, mereka terpapar varian Delta atau varian lainnya. Tetapi juga kemudian ada pertanyaan yang timbul bahwa apakah jangan-jangan dari kasus-kasus positif COVID-19 yang baru terdeteksi ini tidak lagi dilakukan pemeriksaan melalui mekanisme whole genome sequencing untuk mengetahui jenis varian apa yang memapari pasien-pasien baru yang saat ini atau ada di Indonesia dengan jumlah kasus aktif yang masih terbilang cukup tinggi dengan persentase positivity rate-nya secara nasional masih di angka 17% dan di DKI Jakarta sendiri masih sekitar 12%. Dan terkait dengan adanya tingkat keparahan ini juga menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan justru varian Delta lah yang masih mendominasi setidaknya dalam beberapa waktu terakhir ini, dalam waktu 2-3 pekan terakhir ini yang mendominasi kasus positif COVID-19 di Indonesia. Karena kalau kita melihat dari karakteristik Omikron sendiri seperti yang dipaparkan sebelumnya baik oleh ahli kesehatan, baik oleh Kementerian Kesehatan dan juga sejumlah epidemiolog menunjukkan adanya tingkat keparahan yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan varian Delta. Tapi kenyataannya angka kematian per tanggal sekitar 14 Februari lalu maksud saya angka kematiannya lebih dari 230 kasus. Itu artinya ada keparahan dari paparan virus yang terdapat pada pasien-pasien yang kini tengah dilakukan perawatan. Berdasarkan catatan dari Kementerian Kesehatan dari 34 provinsi, 15 provinsi sudah mulai menunjukkan adanya penurunan atau pelandaian kasus seperti diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat dan juga sejumlah daerah lainnya yang angka kasusnya sudah mulai menyentuh di bawah 5.000 kasus per hari seperti halnya yang terjadi di Jakarta. Tetapi yang masih harus menjadi perhatian adalah tingkat keparahan ditunjukkan dari peningkatan angka bor ICU dan juga masih stabil tingginya angka kematian. Ini masih tentu harus menjadi perhatian dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Yuda, kembali ke Anda. Terima kasih untuk laporan komprehensif Anda, Mardika Utama. Selamat bertugas kembali.